Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Oh, dengan Mbak Mutia ya? Iya Pak, yang semalam mau hubungin Bapak. Oke, silakan duduk Mbak Mutia. Baik, terima kasih. Oke, Boleh saya ambil ya? boleh silakan senyamannya duduknya. Bagaimana kabarnya hari ini Mbak Mutia? Kurang baik sih. Jadi saya kesini makanya. Begitu ya. Jadi kayak mana perjalanannya dari rumah ke sini? Dari rumah ke sini tadi sempat macet di Sukarame. Jadi cukup kehalang waktunya untuk kesini. Oke, baik. Memang tujuan Mbak Mutia pertama emang ke sini atau ada tujuan lain setelah dari sini mungkin? Tadi sebenarnya tujuan saya itu pengen ke tempat teman saya. Terus itu tiba-tiba teman saya ngechat gitu, katanya ada konselor. Dia tuh ngerekomendasin konselor gitu ke saya. Jadi saya kesini deh. Dia ngasih alamatnya gitu langsung. Jadi saya kesini dulu, nanti baru ke tempat teman saya. Oke. Nah tadi kan baru semalam kan kita chatan di WhatsApp untuk berkenalan. Nah alangkah baiknya kita perkenalan lagi agar lebih mendetail begitu. Oke, dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya M. Fajar Rizky Akbar, saya sebagai konselor. Silakan Mbak Mutia. Saya Mutia Zahra, umur saya 20 tahun ini. Tapi saya sekarang masih 19. Iya. Saya mahasiswa baru di Universitas Lampung, jurusan manajemen. Oh, manajemen ya, jurusan terfavorit tahun ini ya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sebelumnya Mbak Mutia kesini ini ada keperluan apa? Saya tuh di sini pengen minta bantuan dari Bapak. Waktu itu saya kayak curhat gitu kan ke teman saya, masalah pertemanan juga. Iya. Terus itu dia bilangnya kayak cuman sabar ya gitu, kayak cuman sabar aja gitu, kayak nggak ngasih solusi gitu. Jadi ya saya kesini. Terus itu dia juga ngerekomendasiin saya sih untuk kesini. Oke. Nah, sebelumnya nih, Mbak Mutia udah pernah konseling belum sih? Sebelumnya saya belum pernah sama sekali konseling. Tapi kan konselor itu yang di BK sekolah gitu kan? Iya, benar. Nah, Itu kalau BK sekolah itu namanya konselor di sekolah. oh jadi beda ya? Maksudnya konselor di sekolah sama dia buka konselor sendiri gitu? Beda, soalnya kalau konselor sekolah kan masih gelarnya SPD. Kalau konselor yang di luar sana gelarnya sarjana konselor gitu. Jadi dia bisa buka praktek sendiri gitu Mbak Mutia. Oh, jadi begitu. Iya. Nah, jadi Mbak Mutia kan belum tahu kan apa itu konseling. Belum tuh, apa itu konseling? Nah, sedikit saya jelaskan ya Mbak Mutia. Jadi konseling itu merupakan proses pemberian bantuan yang diberikan oleh konselor untuk kliennya untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh konselingnya. Bagaimana, paham? Baik, cukup paham. Nah, nanti kan kita akan melaksanakan proses konseling nih. Nah, di dalam proses konseling itu terdapat beberapa asas. Nah, Mbak Mutia tahu belum asasnya itu apa? Apa aja asasnya itu? Nah, kalau untuk asas dalam konseling ini ada beberapa ya. Nah, untuk yang pertama itu asas kerahasiaan. Mengapa coba dilakukan asas kerahasiaan ini? Kenapa tuh? Nah, jadi kenapa perlu asas kerahasiaan ini? Karena setiap permasalahan yang dibicarakan oleh kliennya itu tidak akan disebarluaskan oleh konselornya, karena itu merupakan privasi antara konselor dengan konselinya begitu.
Jadi di sini saya konseling dengan Bapak benar-benar privacy banget. Ya benar, karena seorang konselor itu harus memegang asas tersebut, begitu. Baik. Untuk asas selanjutnya yaitu keterbukaan. Nah, di dalam asas keterbukaan itu, Mbak Mutia bisa menyampaikan semua permasalahan secara terbuka tanpa ditutup-tutupi. Mengapa begitu? Karena agar konselor dapat memahami permasalahan yang Mbak Mutia alami, gitu. Nah, untuk asas selanjutnya itu kesukarelaan. Di dalam asas kesukarelaan itu, Mbak Mutia datang kemari itu atas paksaan orang lain atau atas kemauan sendiri? Di sini saya atas kemauan sendiri sih, karena ya emang saya pengen konseling, disaranin juga kan sama teman saya itu. Jadi ya udah dia kesini aja. Oke. Jadi Mbak Mutia kesini ini atas kemauan sendiri ya, bukan karena paksaan orang lain atau suruhan dari orang lain ya kan? Bukan karena kemauan saya sendiri, tapi emang disaranin gitu sama teman. Dia juga nyuruh. Iya. Cuman kepengenan saya sendiri gitu. Iya, bukan dipaksa gitu kan, sana ke sana gitu kan? Bukan. Ya, oke. Baik, itu tadi beberapa asas yang akan kita terapkan dalam proses konseling nantinya. Nah, setelah itu ada waktu konseling. Nah, di dalam konseling itu terdapat waktu yang membatasi kita untuk dalam sesi konselingnya. Nah, dalam sesi konseling itu terdapat 30 menit kurang lebih begitu. Bagaimana Mbak Mutia, apakah ada saran untuk waktunya? Bagaimana kalau saya tidak cukup puas untuk waktu tersebut? Nah, kalau misalnya Mbak Mutia kurang waktunya atau belum puas atau belum terselesaikan, nanti kita bisa menjadwalkan kembali di pertemuan yang akan datang. Bisa menghubungi saya kembali melalui WA atau langsung menelpon saya atau sosial media saya yang lainnya, begitu Mbak. Itu Bapak buka praktek konseling setiap hari atau ada jadwalnya? Sebenarnya saya kan juga mengajar ya di sekolah. Jadi saya juga tergantung jadwal dari sekolah juga, begitu. Misalnya kalau hari ini ngajar ya saya tidak buka konselingnya gitu. Oke, baik Pak. Bagaimana? Apakah ada yang ditanyakan kembali soal tadi yang saya jelaskan? Sudah cukup deh. Sudah cukup ya? Iya. Baik, sekarang kita akan memulai proses konselingnya ya. Nah, tadi kan saya sebutkan di dalam asas tadi itu kan ada asas keterbukaan ya kan, Mbak? Iya. Nah, jadi sekarang Mbak Mutia ini boleh menjelaskan atau menceritakan seluruh permasalahan yang Mbak Mutia ingin sampaikan di sini dan ingin diselesaikan secara terbuka dan tanpa ditutupi. Silakan. Saya tuh sebenarnya bingung sih ceritanya gimana. Ya, silakan dimulai saja, Mbak. Jadi saya tuh pernah waktu SMA itu mondok. Nah, terus tuh pas awal itu saya ada yang ngajak kenalan saya tuh, namanya itu Vivi gitu. Jadi saya temenan sama dia. Terus itu pas udah lama tuh ya, kan itu kan ada kamarnya gitu masing-masing gitu. Terus itu kebetulan di kamar itu isinya ada 20 orangan. Banyak juga ya? Iya, banyak. Terus itu kan kasur kalau di pondok tuh rata-rata yang kayak atas bawah gitu loh. Nah, jadi waktu itu di atas saya itu ada orang tuh, ya emang ada orang sih. Itu tuh namanya, terus itu saya kenalan lah sama dia. Terus itu saya tanya namanya Ida. Terus itu dia juga nanya saya siapa namanya gitu. Terus saya bilang lah nama saya Zahra, kan saya pengen dipanggil Zahra di sana itu karena saya pengen dipanggil di sana tuh Zahra bukan Mutia. Terus itu ya udahlah, nama panggilan saya di pondok itu Zahra. Terus tuh saya lebih
setelah ngobrol-ngobrol sama Ida itu saya makin deket lah sama dia. Makin deket sama dia, terus tiba-tiba dia langsung kayak menjauh gitu loh dari saya. Saya tuh bingung salah saya di mana. Nah, sebelumnya hubungan Mbak Mutia ini dengan Ida itu bagaimana? Kok tiba-tiba dia bisa menjauh gitu? Apakah sebelumnya pernah berantem atau bagaimana gitu? Kalau berantem nggak pernah sih, maksudnya berantem yang benar-benar kayak musuhan banget tuh nggak pernah. Cuman kayak berantem masalah hal kecil kayak rebutan gitu pernah, itu wajar sih emang ya. Terus itu saya juga dulu sama dia tuh kayak deket banget sama dia. Terus kalau misalnya ke kamar mandi itu ya bareng gitu, maksudnya bukan mandi bareng ya. Itu kayak nyuci baju, terus itu nyuci piring juga kadang kan di situ, kadang kan ada sih tempat nyuci piringnya. Terus itu kalau misalnya saya sakit gitu ya, dia tuh orang yang paling perhatian banget sama saya. Dia tuh orangnya kayak gimana ya, belum pernah saya nemuin temen yang benar-benar temen. Makanya saya tuh kayak sayang banget sama dia. Maksudnya bukan sayang dalam arti saya cinta sama dia, bukan lesbi gitu ya. Jadi saya nganggap dia tuh kayak adik saya, cuman karena dia tuh kecil, orangnya pendek, lebih pendek dari saya. Jadi saya nganggapnya kayak adik, tapi dia tuh perhatian banget sama saya. Terus tuh dewasa juga orangnya. Terus saya pernah terus kalau misalnya ini apa sih namanya, kayak ngobrol gitu, kita orang tuh tempat ngobrolnya tuh ada di belakang kamar, terus itu kayak balkon gitu. Jadi kita orang tuh ada tempat kayak rahasia gitu kalau ngobrol di sana gitu. Terus itu ngobrolin tentang keluarga, ngobrolin tentang saya dulu punya pacar, terus dia juga punya pacar, terus itu pokoknya ngobrolin semua lah, sampai ngobrolnya itu kayak bener-bener nangis gitu loh dua-duanya gitu. Maksudnya dia pas cerita gitu dia tuh nangis, terus itu saya juga cerita ke dia tuh saya juga nangis gitu. Jadi kayak bener dari hati ke hati gitu loh. Terus itu saya pas itu pernah sakit tuh ya, saya pernah sakit tuh di pondok. Terus itu waktu pas liburan tuh. Itu kan liburnya kalau di pondok itu liburnya pas hari Jumat, bukan hari Minggu. Jadi pas hari Jumat itu libur lah. Terus tuh kebetulan saya sakit. Habis itu si Ida itu kan yang lainnya tuh ngajak keluar pondok gitu. Maksudnya keluar main jajan gitu. Tapi karena saya sakit, saya di rumah, di pondok, sorry. Terus itu si Ida itu kok nggak pergi keluar gitu jajan. Terus itu saya tanyain lah ke dia, terus itu kata dia, enggak lah Ra, kan kamu di sini, kata dia gitu. Kan kamu di sini katanya. Habis itu kamu juga kan lagi sakit, ya udah aku di sini, kata dia gitu kan. Jadi ya saya terharu banget loh punya teman kayak dia. Terus itu saya pas udah agak mendingan itu pas sore itu, terus itu saya tuh pengen keluar loh. Terus itu dia nemenin saya lah. Aku bilang ke dia, saya bilang ke dia, terus itu saya bilang, "Da, aku mau keluar loh," kata aku gitu, "mau nyari angin gitu di luar, sumpek di pondok terus." Terus itu dia nemenin saya lah. "Yaudah yuk kita ke sawah." Itu kan di pondok itu ada sawah gitu depannya gitu. Jadi dekat sama sawah ya? Iya, dekat sama sawah. Jadi ya saya ke situ lah sama dia. Terus itu pas di sawah itu kan kayak ada gubuk gitu. Kayak ada gubuk di sana itu. Terus itu dia ngajakin saya kan ke situ. Pas sampai sana tuh, di sana kan apa sih namanya, bangunannya kayu gitu kan. Jadi bisa diukir gitu kan. Terus itu dia ngukir kan nama saya sama dia. Terus itu katanya Ida dan Zahra gitu. Jadi kayak terharu banget sumpah. Jadi walaupun hal kecil tuh buat saya seneng gitu kan. Terus itu habis dari
abis dari situ kita orang tuh pulang ke pondok lagi. Abis itu kalau pas makan tuh ya, dia tuh kita orang tuh saling ngantri gitu. Maksudnya misalnya hari ini dia ngantri, jadi kita orang tuh makannya satu piring gitu di sana itu. Terus itu misalnya hari ini saya ngantri, terus itu besoknya dia ngantri, jadi kayak selang-seling gitu. Oh, bergantian gitu ya. Jadi nggak capek gitu. Terus itu cuci piring juga kayak gitu, saya sama dia tuh saling gantian gitu. Terus tuh kalau misalnya di kamar gitu, saya sering cerita sama dia juga di kamar. Terus tuh pernah dimarahin tuh sama ustazah, katanya disuruh tidur tuh, tapi saya sama dia belum tidur, saya masih cerita gitu. Ya walaupun di kamar tuh ada 20 orang, tapi ya saya paling dekat sama dia gitu. Ya sama yang lainnya juga dekat, cuman gak sedekat sama dia. Terus tuh pas sakit gitu kan, dia pernah ngerokin saya di sana. Jadi kayak benar-benar temen banget gitu loh, kayak nggak ninggalin dalam situasi apapun. Terus itu ya udah, tiba-tiba dia kayak pergi aja gitu. Nah, sebentar ya Mbak Mutia. Nah, saya dengar dari cerita Mbak Mutia barusan ini kan, hubungannya sangat baik, berteman dengan Ida tadi kan, sangat baik, sudah seperti adik sendiri tadi kan bilang. Karena dia kecil ya kan. Nah, sebenarnya saya dengar dari cerita itu terdengar sangat baik hubungan kalian itu. Lalu mengapa kok dia bisa berubah secepat itu? Nah waktu itu kan pernah tuh kita orang karena deket banget hubungannya gitu kan. Sekali lagi bukan dalam arti lesbi ya. Iya, paham. Terus itu musyrifah kita orang itu. Apa itu musyrifah? Musyrifah itu kayak kakak kelas. Jadi kakak kelasnya itu ngedampingin adik-adik kelas di setiap kamar tuh ada musyrifah. Iya. Terus tuh si kakak kelasnya itu bilang tuh sama Ida, ternyata saya tuh taunya dari teman saya yang lain. Terus itu bilang jangan terlalu dekat, nanti takutnya apa gitu. Maksudnya mungkin dia orang tuh bilangnya kayak takutnya saling suka gitu. Karena kan di pondok itu pernah ada kayak isu suka-sukaan sama cewek, terus itu suka-sukaan sama cowok gitu. Jadi ya mungkin itu paling ya dia ngejauh dari saya. Jadi menurut Mbak Mutia permasalahannya itu karena dibilangin sama siapa tadi? Musyrifah ya? Iya, musyrifah. Nah, dibilangin ke Ida tadi, terus Mbak Mutia tahu dari teman-teman sekamar. Nah, karena dibilangin jangan main terus sama berduaan terus, jadi dia menjauh gitu dari Mbak Mutia. Iya. Nah, setelah dia menjauh gitu, apakah yang Mbak Mutia lihat tuh dia masih berteman dengan yang lain atau menyendiri gitu? Apa kayak mana? Dia juga menyendiri juga, kayak tiba-tiba tuh kayak kalau misalnya saya datang gitu dia tuh menjauh gitu, tapi dia menyendiri, nggak kayak nyari teman baru gitu loh. Terus tuh saya pernah kan kayak sakit gitu gara-gara saya dijauhin sama dia. Terus tuh saya kemana-mana sendiri, terus itu apa-apa sendiri. Terus itu dia tuh lama-lama ngeliat saya sendiri nggak tegaan orangnya. Terus itu dia ngehampirin saya kan, ngehampirin saya lagi. Terus tuh katanya dia nanya ke saya, kamu kenapa Lora, kata dia gitu kan. Habis itu kata saya jawab nggak apa-apa lah gitu kan. Padahal saya udah tahu kalau dia tuh ngejauh dari saya gara-gara yang diomongin musyrifah itu. Terus itu ya udahlah, dia ngomong lagi kan sama saya, nggak mungkin lah, nggak apa-apa kok kamu sakit terus ya, kata dia gitu kan. Makan loh, ayo makan, aku temenin, kata dia gitu. Ya udahlah,
Terus itu saya kayak langsung semangat gitu lagi kan, gara-gara dia ada gitu. Terus itu dia tuh kayak ada terus tuh nggak ada gitu loh, jadi kayak bingung gitu loh saya juga di sana. Terus tuh kadang kan saya ngerasa sendiri juga gitu di sana, gara-gara kan dulu kan saya kan deket banget gitu sama dia, kok sekarang kayak ngejauh gitu sama dia. Terus itu ya udahlah, saya sakit-sakitan tuh dari situ di pondok, jadi kayak jarang makan. Terus itu makan yang pedes-pedes gitu kan saya juga punya emah di sana, jadi ya sering sakit gara-gara makan pedas. Terus itu telat makan gitu. Jadi terus tuh kepikiran juga, kayak nggak ada teman ngobrol gitu, jadi kayak hidupnya sendiri banget gitu, ngerasa sendiri banget di sana. Nah, perasaan kamu tuh kayak mana setelah dia kayak gitu, apa, ninggalin kamu gitu, nggak temenan lagi sama kamu? Ya perasaan saya itu tadi kayak sedih, terus itu kesepian, terus itu kayak 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 gimana ya, bingung sih ngungkapinnya. Ya kan sebenarnya di kamar kan banyak temannya, kenapa nggak mencoba berbaur lagi dengan teman-teman yang sekamar itu? Ya saya berbaur juga sama mereka yang lain, cuman saya paling ngerasa sefrekuensi, paling ngerasa dekat itu cuma sama dia. Paling cocok lah gitu ngobrolnya ya. Sebelumnya emang Mbak Mutia ini kalau di pondok gitu kan, kan ada eskul gitu, eskul atau organisasi gitu. Nah, Mbak Mutia ini memang tidak mengikuti eskul atau mengikuti gitu kan? Di dalam eskul kan kita bisa mempunyai banyak teman atau kakak-kakak tingkat lainnya gitu. Kayak mana? Saya waktu di pondok itu pernah ikut eskul. Ikut eskul KIR tuh. Iya. Ya di sana ada teman sih, cuman ya tetap aja yang benar-benar kayak temen itu dia doang sih, Ida itu doang gitu loh. Ya udah terus tuh gitu. Oh begitu ya. Jadi kayak mana setelah nggak ada Ida, sampai berapa lama kamu bertahan di pondok itu? Saya bertahan di pondok itu sekitar 6 bulanan. Nah terus itu kan karena hubungan pertemanan saya sama Ida itu kayak menjauh banget gitu kan. Terus itu saya sendiri terus saya kesepian, terus itu saya kayak overthinking terus itu sakit perutnya, sakit emah. Terus itu saya nelpon orang tua saya. Terus itu saya minta keluar dari pondok itu. Minta dijemput pulang gitu? Enggak, keluar pondok. Nah terus itu saya keluar pondok lah. Terus itu ibu saya sama ayah saya tuh ke pondok, ngejemput saya. Terus tuh bilang ke ustazah. Terus itu saya keluar dari kamar nemuin ibu saya kan. Itu waktu keadaan saya lagi sakit tuh, ibu saya ke pondok itu, pas mau keluar dari pondok itu bilang ke ustazah. Terus itu saya ke bawah lah. Nah karena saya nggak kuat tuh jalannya, jadi ditenteng gitu sama teman sekamar saya. Terus namanya tuh si Aziza, terus itu sama Hanifah. Terus itu Ida ikut nyusul lah ke bawah. Terus itu ibu saya tuh nemuin ustaz. Terus itu udah di bawah tuh ya, udah di bawah. Terus itu saya disuapin sama mereka, teman-teman saya, karena saya nggak mau makan kan, karena saya juga sakit di sana. Terus itu saya disuapin sama mereka. Terus itu ibu saya nemuin ustazah saya. Terus tuh si Ida itu nggak sengaja dengar ibu saya ngomong ke ustazah itu, bilangnya mau keluar dari pondok. Jadi Ida itu langsung kayak nangis banget gitu loh. Terus itu saya tuh heran kan, si Ida tuh ngampirin saya sambil meluk saya nangis. Terus itu dia bilang kan, "Ra, jangan pergi loh, Ra," kata dia gitu. "Kan kita janji mau sama-sama bareng di sini," kata dia gitu kan.
ingat nggak waktu itu kan kita pernah bilang kayak gitu, kata dia gitu. Iya, kataku kan gitu. Iya, tapi aku udah nggak kuat lagi di sini, kata saya gitu, ngomong ke dia. Terus tuh dia nambah kayak nangis banget gitu loh. Saya juga kayak nggak tega gitu. Kenapa pas saya keluar dia tiba-tiba kayak gimana sih, bingung loh saya tuh ngomongnya gimana. Nah, sebentar ya. Sebelumnya kan Mbak Mutia itu berteman baik dengan Ida tadi. Nah, setelah kejadian itu tadi, nah, apakah si Ida itu masih perhatian ke Mbak Mutia? Misalnya tadi kan Mbak Mutia sakit tuh setelah kejadian tadi. Nah, dia masih perhatian atau masih memperhatikan, ngajak makan bareng atau kayak mana? Dia tuh memperhatikannya tuh dari jauh gitu loh. Oh, jadi nggak secara langsung? Iya, nggak secara langsung. Oke, begitu ya. Terus tuh pas saya di bawah itu, Mm-mm. terus tuh teman-teman saya juga yang lain ikut nangis pas saya keluar. Terus itu si Ida itu si Ida itu kayak nggak mau ngelihat saya gitu loh, jadi kayak dia tuh ngejauh gitu dari saya, nggak, pokoknya kayak ngambek gitulah, pokoknya jangan keluar gitu loh. Terus itu saya tetaplah pulang ke rumah, keluar tuh ya dari pondok. Mm-mm. Terus itu tapi barang-barang saya belum dibawa di sana itu. Terus itu besoknya, pas besok pagi itu saya ke pondok lagi. Terus itu bawa barang-barang lagi, Mm-mm. bawa barang-barang. Terus itu tiba-tiba si Ida itu ini ngasih kayak surat gitu. Mm-mm. Terus itu tulisannya tuh benar-benar kayak gimana ya, kayak dia tuh nyesel gitu lah, udah kayak acuhin saya gitu. Terus itu saya mikir kan kayak kenapa sih orang itu kebanyakan nyeselnya itu pas kita tuh udah nggak ada gitu loh. Jadi kayak gimana ya, saya tuh bingung gitu. Saya juga orangnya tuh kalau misalnya udah sama satu orang gitu, saya tuh kayak nggak bisa gitu ke yang lain gitu. Maksudnya udah kayak nge-stuck di situ. Iya, iya, Bang. Nah, sebelumnya kan Mbak Mutia tadi kan apa merasa dia itu menjauhi karena Musrifah tadi diberitahu suruh main dengan yang lain, jangan berdua terus. Nah, Mbak Mutia itu pernah nanya nggak sih sama Ida itu, nanya kenapa sih kamu kayak jauhin aku gitu, nah, atau kenapa sih kamu nggak pernah mau main lagi sama aku gitu. Mbak Mutia nggak pernah nanya apa kayak mana? Nggak pernah nanya, jadi kayak yang udah pergi gitu. Jadi ya saya kayak tahu diri gitu, ih gimana ya ngomongnya ya, kayak gitulah. Nah, itu juga sebenarnya harusnya Mbak Mutia itu tanyakan dulu kepada Ida mengapa dia kayak gitu. Mungkin dia kayak gitu memang lagi capek atau bisa mungkin ada masalah lain atau masalah keluarga atau masalah dimana kan kita nggak tahu gitu, makanya dia bisa berubah sebegitu cepat gitu. Nah, jadi saya mau ngasih saran nih, boleh diterapin boleh enggak. Jadi saya mau ngasih saran nih, misalnya nanti Mbak Mutia ini kan udah kuliah nih kan. Iya. Nah, misalkan nanti dapat temen, ya temen deket lah, seenggaknya kita tuh berteman harus ada batasan juga, jangan terlalu dekat. Nanti takutnya kayak tadi itu dia tiba-tiba menjauh, nah, seperti itu. Nah, habis itu yang kedua, Mbak Mutia juga harus ini bergabung dengan organisasi atau kegiatan-kegiatan yang bersosialisasi di kampus. Soalnya dengan itu kan Mbak Mutia bisa memiliki banyak teman, memiliki referensi dan lain-lain. Begitu. Nah, setelah ini Mbak Mutia mau melaksanakan saran yang saya berikan tadi atau tidak? Mungkin untuk kedepannya saya akan
memperlakukan saran dari Bapak. Seperti apa contohnya? Seperti apa ya? Nganggap teman sekarang kayak rata aja gitu, kayak nggak yang terlalu deket banget. Jangan terlalu dekat. Ya walaupun saya orangnya kayak kalau misalnya udah sama satu orang itu ya udah sama satu orang gitu. Jadi benar-benar kayak temen banget gitu loh. Ya sekarang sih saya ada teman yang kayak gitu. Cuman saya nggak tahu ya nanti kedepannya gimana. Tapi saya udah gimana ya, udah damai sama diri saya sendiri gitu. Jadi nggak terlalu terikat banget sama teman saya yang sekarang ini, yang menurut saya deket banget sama dia. Oke, baik. Nah, jika nanti Mbak Mutia sudah melakukan saran yang saya berikan tadi, nah itu nanti apabila Mbak Mutia masih merasakan seperti yang Mbak rasakan sebelumnya, nanti Mbak Mutia bisa kembali kemari menghubungi saya lagi. Jadi kita bisa melanjutkan proses konseling untuk menuntaskan lagi gitu. Baik, Pak. Nah, sekarang masih ada yang ingin disampaikan lagi nggak? Saya rasa sudah cukup sih. Oke, kalau sudah cukup, kita cukupkan sesi konseling pada hari ini. Berhubung sudah 30 menit juga ini kan waktunya, nggak kerasa. Oke, terima kasih kepada Mbak Mutia sudah percaya kepada saya untuk menceritakan keluh kesah yang Mbak Mutia alami. Ya, sama-sama Pak. Makasih juga untuk bantuannya, untuk bisa mengubah pola pikir saya menjadi lebih baik mungkin ya nanti. Baik, terima kasih Mbak Mutia. Nah.